Salve sahabat Katoliko keren, pada tanggal 27 November 2024, bangsa Indonesia melaksanakan pilkada serentak, termasuk di dalamnya memilih bupati dan wali kota di seluruh kabupaten dan kota Indonesia. Tak sedikit di antara mereka merupakan orang Katolik loh yang mencalonkan diri. Tak sedikit juga di antara mereka yang juga sukses menjadi bupati dan wali kota, bahkan di daerah minoritas Katolik. Banyak penduduk yang memilih mereka berkat visi, misi, dan kinerja mereka yang luar biasa. Sahabat Katoliko keren, inilah tokoh atau politikus beragama Katolik yang sukses terpilih menjadi wali kota dan bupati yang baru 2024, khususnya lagi di daerah minoritas Katolik. Mereka membuktikan bahwa tak perlu melepas Tuhan Yesus dan gereja Katoliknya yang kudus hanya untuk suatu jabatan atau perjuangan politik, maupun hanya untuk demi mendapat kepercayaan rakyat. Wah, salut ya dengan mereka, Profisiat. 11. Yohanes Retop, Bupati Mimika. Lahir pada tahun 1962, Yohanes Retop merupakan bupati baru yang terpilih di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ia berhasil meraih suara hingga sekitar 36%, mengalahkan dua paslon lainnya. Yohanes merupakan seorang Kristen Katolik. Walau Kabupaten Mimika merupakan mayoritas Kristen Protestan dan umat Katolik hanya 24% dari penduduk, namun Yohanes berhasil membuktikan bahwa orang Katolik bisa. Ia juga aktif dalam pelayanan seperti menjadi Ketua Dewan Pembina Gereja Katolik Paroki Santo Stefanus Sempan dan juga terlibat dalam pembangunan Gereja Katolik Paroki Katedral Tiga Raja Timika. Salut ya! 10. Frederick Edwin, Bupati Kutai Barat. Frederick Edwin juga menjadi salah satu orang Katolik yang berhasil terpilih menjadi bupati meski di daerah minoritas Katolik. Lahir pada tahun 1985, Frederick berhasil meraih 41% suara berdasarkan quick count, mengalahkan dua paslon lainnya. Walau populasi umat Katolik hanya 21% dari penduduk, dan Kabupaten Kutai Barat merupakan mayoritas Muslim mencapai 48%, namun banyak penduduk yang memilihnya bukan karena latar, melainkan karena visi dan misi Frederick yang luar biasa. 9. Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang. Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan kabupaten mayoritas Muslim mencapai 39% dari penduduk. Sedangkan Katolik menjadi agama terbesar kedua hanya selisih tipis dengan Muslim, yaitu 36% dari penduduk. Sisanya merupakan Protestan dan agama lain. Gregorius, putra Keuskupan Sintang, berhasil terpilih menjadi Bupati Sintang yang baru, usai berhasil meraih hampir 41% suara, mengalahkan dua paslon lainnya. 8. Sebastianus Darwis, Bupati Bengkayang. Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten mayoritas Muslim mencapai 35% dari penduduk, sedangkan Katolik menjadi agama terbesar kedua hanya selisih tipis dengan Muslim, mencapai hampir 32% dari penduduk. Sisanya merupakan Protestan, Buddha, dan agama lain. Potret toleransi yang luar biasa juga terpancar di kabupaten ini. Sebastianus terpilih menjadi Bupati Bengkayang yang baru sebagai paslon tunggal, berpasangan dengan Syamsul Rizal. Lahir pada 1973, ia pernah menjadi Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Bengkayang. Ia membuktikan bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik bagi daerah, bahkan bangsa. 7. Fransiskus Diaan, Bupati Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki bupati yang baru yaitu Fransiskus Diaan. Walau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan mayoritas Muslim serta Katolik hanya 31% dari penduduk, namun banyak masyarakat masih mempercayakan dan memilihnya menjadi bupati yang baru. Lahir pada 1981, ia berhasil meraih hingga hampir 52% suara. 6. Alexander Wilyo.
Potret toleransi yang luar biasa juga terpancar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten mayoritas Muslim mencapai 65% dari penduduk ini memiliki bupati yang baru yang beragama Katolik, ya Alexander Wilyo. Walau umat Katolik hanya 26% dari penduduk, namun Alexander membuktikan bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik di dunia politik. Ia bahkan meraih suara hingga hampir 54%, mengalahkan dua paslon lainnya. 5. Paulus Limo, Bupati Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT merupakan daerah mayoritas Protestan. Populasi umat Katolik di kabupaten ini hanya 17% dari penduduk. Namun Paulus Limo yang merupakan politikus beragama Katolik ini sukses menjadi bupati terpilih yang baru di daerah minoritas Katolik dengan suara mencapai hingga 36%, mengalahkan 4 paslon lainnya. Banyak penduduk yang melihat visi dan misi yang luar biasa dari Paulus, sehingga banyak juga yang memilihnya. 4. Vera Laruni, Bupati Donggala. Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya memiliki bupati yang baru yang terpilih, yaitu Vera Laruni. Yang mengejutkan lagi, Vera menjadi bupati terpilih beragama Katolik di daerah mayoritas Muslim mencapai 90%, di mana populasi Katolik bahkan hanya 0,1% dari penduduk Kabupaten Donggala. Banyak masyarakat yang melihat visi, misi, dan kerja keras Vera yang luar biasa, sehingga banyak juga yang memilihnya. Vera membuktikan bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik di dunia politik. Vera merupakan umat Katolik paroki Santo Paulus, Kota Palu. Ia berhasil meraih 38% suara di Kabupaten Donggala, mengalahkan 4 paslon lainnya. Salut ya dengan toleransi dari penduduk Kabupaten Donggala. Di Kabupaten Donggala sendiri hanya terdapat satu paroki, yaitu kuasi paroki Santo Benediktus Abbas Lalundu II. Dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Donggala masuk dalam pelayanan paroki Santo Paulus Palu dan paroki Santa Maria Palu. 3. Christian Widodo, Wali Kota Kupang. Kota Kupang juga memancarkan toleransi yang luar biasa. Walau populasi Katolik hanya 21% dari penduduk dan merupakan mayoritas Protestan, namun Kota Kupang NTT memiliki wali kota beragama Katolik yang baru, yaitu Christian Widodo. Ia berhasil meraih suara hingga 35% suara, mengalahkan 4 paslon lainnya. Banyak masyarakat yang melihat kinerja dan visi misinya yang luar biasa, sehingga sukses menjadi wali kota baru 2024 di Kupang. Salut ya! 2. Hengki Honandar, Wali Kota Bitung. Semangat toleransi juga terpancar di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Kota yang hanya 30 menit dari Kota Manado ini memiliki wali kota baru beragama Katolik, dialah Hengki Honandar. Lahir pada 1964, wali kota lulusan SMA Katolik Rex Mundi Manado ini berhasil membuktikan bahwa orang Katolik juga bisa memberikan yang terbaik. Walau umat Katolik di Kota Bitung hanya 4% dari penduduk, dan mayoritas Kota Bitung merupakan Protestan mencapai 60%, Hengki bahkan berhasil meraih suara hingga hampir 64% suara. Kinerja dan visi misi yang luar biasa membuat Hengki banyak dipilih oleh masyarakat Kota Bitung. 1. Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang. Kota Semarang juga memancarkan toleransi yang luar biasa, bahkan menjadi viral. Usai memiliki wali kota Katolik pertama yang beragama Katolik. Ya, dialah Agustina Wilujeng. Lahir pada 1971, Agustina merupakan putri dari Keuskupan Agung Semarang, lulusan SMA Katolik Santo Louis Semarang. Walau umat Katolik hanya 5% dari kota Semarang dan 87% merupakan Muslim, namun banyak penduduk kota Semarang yang melihat visi misi serta kinerja dari Agustina yang luar biasa, sehingga banyak yang memilihnya. Salut ya! Agustina bahkan berhasil unggul usai meraih hingga 57% lebih suara berpasangan dengan Iswar. Ia pun menjadi wali kota Katolik pertama bagi kota Semarang dalam sejarah. Agustina membuktikan sekali lagi bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik di dunia politik.
Sahabat Katoliko Keren, itulah 11 bupati dan wali kota beragama Katolik yang baru di daerah minoritas Katolik. Salut ya, mereka membuktikan bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik. Tak hanya soal toleransi, ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi banyak umat Katolik, khususnya lagi yang akan ikut dalam kontestasi pemilu di daerah mayoritas non-Katolik, bahwa tak perlu melepaskan Tuhan Yesus dan gereja Katoliknya yang kudus hanya untuk suatu jabatan publik maupun perjuangan politik, serta demi mendapat kepercayaan rakyat. Ke-11 bupati dan wali kota di atas telah membuktikan bahwa orang Katolik bisa, bahkan meski di daerah minoritas Katolik. Luar biasa ya, semoga menjadi inspirasi iman bagi kita dan semoga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bupati dan wali kota yang baru di daerah mereka dalam semangat iman, harapan, dan kasih. Katoliko Keren, salve! Salve sahabat Katoliko Keren! Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!